Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu dan memuji akan Engkau. Nama yang agung, nama yang besar, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang maha kudus atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Bahwa lidahku memuji Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapa. Oh, Thy loving kindness, hallelujah, is better than life, amen, hallelujah. Thy loving kindness, amen, hallelujah, is better than life, amen, hallelujah. My lips shall praise Thee, hallelujah. Thus will I Thee, hallelujah. Thy loving kindness is better than life, amen, hallelujah. Lebih dari hidup, amen, haleluya. Kemurahan-Mu, amen, haleluya, lebih dari hidup. Terima kasih Bapa, bahwa lidahku, amen, haleluya, memuji Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari itu, amen, haleluya. Kemurahan-Mu, amen, haleluya, lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu, amen, haleluya, lebih dari hidup. Terima kasih Yesus, bahwa lidahku memuji Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Aku memuji akan Engkau, bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih bahwa lidahku, amin, memuji Engkau, haleluya. Oh kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. My lips shall praise Thee, hallelujah. Thus shall I praise Thee, hallelujah. Thy loving kindness is better than life, amen, hallelujah. Bahwa lidahku, amen, hallelujah, memuji Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu
kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan bagi Engkau. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu. Biar pada hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kau izinkan kami hidup sampai detik ini, tanggal 27 Desember Senin pagi 2021. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tinggal 4 hari lagi Kau izinkan kami masih di bulan Desember adalah bulan yang terakhir. Tapi kami membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya tangan Tuhan menyertai kami. Kamu belas kasihan di kemurahan-Mu. Kami hidup tanpa kemurahan Tuhan, kami hancur binasa. Seluruh umat manusia di muka bumi ini hidup karena kasih-Mu, hidup karena anugerah-Mu, hidup karena kebaikan Tuhan, hidup karena anugerah kemurahan Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Sungguh biar kemurahan-Mu menyertai kami. Kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Kasih Tuhan melebihi dari segala-galanya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari segala-galanya. Amin, haleluya. My lips shall praise Thee, hallelujah. Thus shall I praise Thee, hallelujah. Thy loving kindness is better than life. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Oh, haleluya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih. Luruskan hati dan pikiran kami Bapa. Sebentar kami terima firman-Mu. Firman Tuhan sebagai pelita dalam hidup kami, supaya manusia hidup di dalam kegelapan dosa diterangi oleh kuasa firman Tuhan. Dan kami tidak bukan menjadi si jemaat atau 5 garis yang bodoh yang membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Tapi mari kami semua menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi 5 garis yang bijaksana, yang mengerti akan kehendak Tuhan dan melangkah di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman, kami siap baca firman Tuhan, dan firman Tuhan ku taruh dalam hati kami supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita memasuki hari Senin, minggu yang terakhir di bulan Desember, atau dalam minggu yang terakhir di tahun 2021. Karena minggu depan kita sudah bukan di tahun 2021. Berarti minggu depan adalah minggu pertama di tahun yang baru 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk masa-masa yang akan datang. Tapi kita berpegang kepada firman Tuhan. Sebab kuasa di atas segala kuasa, kedaulatan di atas kedaulatan, hanya di dalam tangan Tuhan. Dan kita berserah total kepada Tuhan sesuai dengan pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan, kita andalkan kasih setia Tuhan. Kita minta selalu kemurahan Tuhan senantiasa kita alami hari demi hari. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saat di atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah memasuki kitab 1 Samuel. Haleluya. Kalau kemarin kita memasuki baca kitab Rut hanya 4 pasal, tapi saat ini puji Tuhan sudah memasuki kitab yang baru 1 Samuel yang semua terdiri dari 31 pasal. Mari kita baca sama-sama. Saya mau baca dari ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Rama Raim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yerubam bin Elu bin Tahu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari rahim ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah anak Eli, Hofni dan Pinhas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikan nyala kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengambil Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya.
tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian yang terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak memakan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak memakan? Mengapa hatimu sedih? Bukan aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengikat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau syukur tidak akan menyentuh kepadanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa ke hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Harun berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar, maka Eli menyangka perempuan itu mabok. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabok? Lepaskanlah dirimu daripada mabokmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan aku tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu seorang perempuan dursila, sebab karena besarannya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu ia berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini menjadi belas kasihan daripadamu. Dan keluarlah perempuan itu, lalu mau makan dan mukanya tidak mau minum muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah Tuhan. Kemudian pulanglah yang mereka dalam rumahnya Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Dan maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang laki-laki yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya, mempersembahkan korban 9 tahunan dan korban asalnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. So katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadapkan hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suami itu bertanya kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tetapi tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjimu. Jadi tinggallah perempuan itu dan mengusir anaknya sampai di sapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seorang lembu yang berumur 3 tahun, 1 efa tepung dan sebuah anggur, lalu diantarkan ke dalam rumah Tuhan di Silo waktu masih kecil betul-betul anak itu. Setelah mereka menyembah lembu, mereka menggantarkan anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu kepadanya, sebab mohon bicara kepadaku, demikian tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendapat anak, aku lo berdoa, dan untuk lo telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Ayat 28 terakhir, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara Tuhan sampai kita masuki awal hari ini. Semua karena anugerah Tuhan pada Senin pagi ini supaya membawa kita bersyukur kepada Tuhan. Yang penting mari kita mau rajin baca firman Tuhan, rajin kita merenungkan firman Tuhan, dan kita mau menjadi tipe orang setia dan cinta dan taat. Mari kalau kita lihat sini, Hana dia berdoa kepada Tuhan waktu dia dekat kursi Eli. Dia menjadi pergumulan karena seorang yang dikatakan ini Elkana, dia memiliki seorang istri, yang satu dia puji Tuhan dibuka rahimnya, tapi yang satu dia mandul. Tetapi Tuhan mendengar setiap doanya. Kalau kita lihat di sini, Penina punya anak tetapi Hana tidak. Dalam kehidupan rumah tangga kita, berbagai macam pergumulan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, sebab semuanya berasal dari Tuhan. Sebab sentralnya di Tuhan. Ini bukti di ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Tuhan berdaulat, Tuhan berotoritas. Di firman Tuhan katakan Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau kita gagal semuanya itu karena kita tidak taat kepada firman. Perlu kita koreksi diri.
Setiap kita usaha apapun yang kita kerjakan, tapi kalau sampai gagal tidak ada hasil apa-apa, lebih baik kita mengaku di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Sebab kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting yang pertama dalam setiap pergumulan, apa yang menjadi pergumulan kita? Lakukan langkah-langkah yang seperti Hana lakukan. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini bukti langkah pertama kalau kita ada pergumulan seberat apapun. Doa yang menyentuh hati Tuhan, yaitu hati pedih. Bukti hati pedih, yaitu hati yang hancur. Hati yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hati yang menangis berdoa kepada Tuhan. Menyentuh hati Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yesaya pasal 57 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Coba, ini dikaitkan karena Hana dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon. Karena Elkana punya anak. Tapi Hana ditutup kandungannya oleh Tuhan. Oleh karena Allah yang berdaulat, berotoritas, berkuasa atas segala-galanya, Hana berdoa dengan sangat sedih hatinya, dengan pedih. Dia menangis dan berdoa. Saya percaya mungkin Hana minta ampun sama Tuhan. Mungkin Hana tolong Tuhan, tolong hambamu, minta. Dia selalu memohon kepada Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan dalam Yesaya 57 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga, nah ini perhatikan, juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Ini maling saudara. Seringkali manusia hanya meminta, hanya menuntut kepada Tuhan, hanya berkeluh kesah, tapi tidak ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus ada saudara, 2 kali menangis di dalam Alkitab katakan. Dalam Lukas pasal 11 ayat 35, Yohanes 19:41. 2 kali menang, artinya apa? Hancur hatinya. Pada waktu dia Lazarus mati, Marta dia ngomong banyak, berdebat sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau hadir di sini tidak mati. Waduh, macam-macam kalau saya baca itu. Dia Yohanes pasal 11. Tapi Tuhan tidak tersentuh hatinya. Tapi begitu Maria dia menangis sama Tuhan, dikatakan tersentuh hati Tuhan. Coba kita baca. Terbukti di sini Bapak Ibu. Di sini dikatakan dalam Yesaya 57 ayat 15, aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat kudus. Tapi bersama juga dengan orang remuk dan rendah hati. Untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Ini respon Tuhan hanya bagi orang yang memiliki hati yang rendah. Bukan hati yang sombong, bukan hati yang seenaknya sendiri. Hati yang keras kepala, hati yang tidak mau rendah sama Tuhan. Hati yang berkeluh kesah, mana mungkin bisa didengar sama Tuhan. Hati yang tidak pernah bersyukur, bersungut-sungut sama Tuhan. Gak benar Bapak Ibu. Mari biar kita menghadapi tahun 2022 tidak terlepas dari setiap persoalan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa yang datang. Tapi firman Tuhan katakan, sungguh pun aku bersemayam di tempat yang tinggi, di tempat kudus. Tapi aku juga bersama dengan orang remuk rendah hati. Terbukti di sini kalau kita lihat dalam 1 Mazmur 1 ayat 10. Hana dia berdoa, dia duduk, dan terus dia berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Terus Hana berdoa kepada Tuhan dengan sangat sedih. Berdoa kepada Tuhan sampai menangis terseduh. Di situ hati Tuhan tersentuh. Coba kita buka lagi. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 saya mau baca demikian. Yohanes pasal 11, supaya kita mengerti karakter Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Tertulis demikian di Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus menangis? Coba kita lihat di ayat 33. Ayat 33 dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka mashullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, langsung Tuhan respon Bapak Ibu. Langsung Tuhan berkata kepada Maria di ayat 34, di manakah dia kamu baringkan jawab mereka Tuhan, marilah dan lihatlah. Coba ini pertolongan Tuhan respon kalau hati kita rendah hati sama Tuhan. Menangis Tuhan, tolong Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh yang menyentuh hati Tuhan. Dan begitu menyentuh hati Tuhan, terjadi kuasa Tuhan yang dahsyat. Respon Tuhan di mana? Dan sama
Baru Tuhan, Hana juga berdoa menangis kepada Tuhan. Langsung Tuhan dari surga membuka rahimnya. Karena Hana, coba kalian lihat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Coba ini, menyembah Tuhan, sujud. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkanah bersetubuh dengan istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Langsung Tuhan respon dan dibuka rahimnya dan lahirnya. Nanti kita ikut episode berikutnya. Dan inilah menjadi pergumulan kita. Apapun bentuk pergumulan kita, mari. Saya kasih ayat terakhir, Yeremia 33:3. Supaya menjadi rahasia buat kita bersama. Setiap pergumulan apapun, ingat firman Tuhan. Yeremia 33:3. Bersural kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yaitu hal yang tidak kau ketahui. Apa yang tidak kau ketahui? Apa yang menjadi kerinduan kita? Kita tidak tahu dikabulkan atau tidak. Kita tahu kan? Tapi menjadi kerinduan kita. Terus kita berdoa kepada Tuhan dengan menyentuh hati Tuhan, menangis kepada Tuhan, yaitu menangis dalam artian sikap yang rendah hati dan Tuhan, tersentuh hati Tuhan. Sehingga demikian kuasa Tuhan dinyatakan dan kemurahan Allah turun dalam kehidupan kita. Mari kita menghadapi tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita sama-sama dalam nama Yesus, kita mau tinggalkan tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Memasuki tahun yang baru 2022 juga bersama Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan Yesus tempatkan di atas segala kalanya. Maka kemurahan Allah menyertai kita. Amin. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, amin. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup. Terima kasih Bapa. Bawa lidahku selalu memuji Engkau, haleluya. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Bawa lidahku, amin, haleluya. Memuji Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tentu hati Tuhan dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.